Selamat pagi peserta didik kelas 4 yang berada di rumah dan di mana saja berada. Salam sehat dan salam berjumpa kembali bersama saya Yosef Yandi Taufik selaku guru matematika kelas 4. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, di mana pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai bab 7 ya. Di mana bab 7 ini adalah hubungan antara garis. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan hubungan antara garis, di mana nanti garis ini sejajar, berpotongan, berimpit, yang menggunakan model konkret. Kita lihat yang pertama, bagian A, pengertian garis. Nah, kita harus tahu dulu apa itu garis. Dari garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Dari garis itu adalah kumpulan atau himpunan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Nah, jadi ini adalah kumpulan titik-titik yang semakin rapat akan membentuk garis lurus. Jadi sebuah garis lurus ini, di dalamnya ini sebenarnya adalah himpunan titik-titik yang semakin rapat ya. Yang apabila mereka semakin rapat akan membentuk atau terlihat sebuah garis. Jadi guru ulangi, jadi garis lurus ini sebenarnya di dalam sini adalah kumpulan titik-titik, di mana titik-titik ini jaraknya sangat dekat atau bisa dikatakan rapat, sehingga akan terbentuk sebuah garis. Nah, sekarang kita lihat jadi garis itu dibagi lagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama adalah garis lurus. Garis lurus itu adalah garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Jadi dapat digambarkan seperti ini. Jadi ini disebut garis AB. Jadi di mana kedua ujungnya tidak terbatas. Nah, di sini disimbolkan dengan anak panah ya. Jadi di ujungnya itu seperti ujung sebuah panah itu ya. Jadi ini menyatakan bahwa A ini tidak terbatas panjangnya dan B juga tidak terbatas jika diperpanjang ke arah kanan dan ke arah kiri. Jadi batasannya tidak ada. Jadi garis AB dapat ditulis seperti ini ya. Jadi ini dibaca jika nanti Pak Guru memberikan soal atau tugas, jadi Pak Guru tulis seperti ini cara membacanya adalah garis AB. Garis AB ya. Dengan kita perhatikan simbol di atasnya, di kedua ujung dari garis ini ada seperti ujung panah ya. Selanjutnya kita lihat sinar garis. Sinar garis adalah garis yang diawali oleh titik, sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah tak hingga. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi ini adalah sinar garis AB, di mana salah satu ujungnya adalah sebuah titik. Ini artinya di bagian titik A dia sudah terbatas. Jadi ini ujungnya, ujung yang sudah terbatas. Sedangkan yang di bagian B dia masih tak terhingga panjangnya ya. Jika diperpanjang ya ke arah kanan, maka yang bagian B ini kita tidak bisa memastikan berapa panjangnya ya, karena dia tidak terbatas atau tak terhingga ini. Karena ada simbol seperti ujung anak panah ya, seperti garis tadi. Nah, jadi sinar garis AB dapat ditulis seperti ini.
Jadi ini dibaca sinar garis AB, di mana di atasnya dibubuhi lambang seperti anak panah ya, di mana salah satu ujungnya saja yang diberi tanda seperti ini, sedangkan ujung yang satunya tidak. Nah, ini disebut sinar garis. Sekarang kita lihat selanjutnya segmen garis atau ruas garis. Ruas garis itu adalah garis yang dibatasi oleh dua buah titik. Nah, ini perbedaan yang ketiga ini adalah, misalnya tadi ini ada sebuah ruas garis AB. Nah, garis AB ini ujung-ujungnya sudah dibatasi, atau kita dapat mengukur berapa panjang dari ruas garis ini karena sudah dibatasi. Jadi ruas garis itu dapat disimbolkan seperti ini. Jadi ruas garis AB di atasnya dibubuhi lambang sebuah garis di mana tidak diberi tanda apa-apa pun ya, di ujung, di kiri maupun di kanan. Jadi dapat dilihat dari gambarnya. Jadi ini merupakan garis, yang ini merupakan sinar garis, yang ini merupakan ruas garis atau segmen garis. Sekarang kita lihat lagi. Ada yang disebut dengan garis vertikal. Garis vertikal disebut juga garis tegak ya. Jadi dia tegak. Jadi ini adalah garis PQ, tegak. Sedangkan garis horizontal disebut juga garis mendatar. Nah, misalnya di sini ada garis XY. Jadi cara menyebutkan nama garisnya sesuai urutan abjadnya ya. Yang lebih benar itu adalah sesuai urutan abjad. Jadi ini misalnya garis PQ. Bisa juga disebut garis QP. Tetapi yang lebih baik kita menyebutnya sesuai urutan abjad. Seperti ini pun sama XY. Jadi perbedaan mendasarnya adalah kalau garis horizontal dia seperti sedang tidur, sedangkan garis vertikal dia seperti garis yang sedang berdiri tegak ya. Jadi itu perbedaannya. Nah, sekarang kita masuk di bagian B, hubungan dua garis. Yang pertama kita lihat garis sejajar. Jadi di sini disajikan dua buah garis, yaitu garis P dan Q. Jadi ingat, ini adalah garis, bukan ruas garis atau bukan sinar garis, karena ujung atas dan ujung bawah dari garis ini ada tanda ini ya, seperti ujung anak panah. Jadi ini namanya tadi garis. Jadi di sini yang berwarna ungu garis P dan yang berwarna kuning ini adalah garis Q. Jadi dua buah garis ini tidak akan berpotongan ya, tidak akan berpotongan walaupun garis diperpanjang. Nah, misalnya garis P ini diperpanjang terus ke atas, garis Q juga begitu terus ke atas atau ke bawah terus, maka garis ini tidak akan pernah berpotongan. Nah, inilah yang disebut dengan garis sejajar. Garis, dua buah garis yang tidak akan pernah berpotongan walaupun diperpanjang, itulah yang disebut garis sejajar. Nah, notasi garis sejajar lambangnya seperti ini ya. Jadi seperti dua buah garis miring. Jadi dapat ditulis seperti ini. Ini dibaca garis P sejajar terhadap garis Q, atau garis P sejajar dengan garis Q. Nah, sekarang kita lihat sifat-sifat garis sejajar. Melalui satu titik di luar garis, hanya dapat ditarik tepat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Jadi dia melalui satu titik di luar garis, dan supaya dia tetap sejajar hanya dapat ditarik sebuah garis ya, sebuah garis yang sejajar.
Selain garis yang ini, misalnya titik ini, terus kita buat sebuah garisnya, maka dia akan sejajar dengan garis yang merah di bawah. Nah, dari titik ini hanya dapat dibuat satu buah garis yang sejajar dengan garis yang di bawah ini, itu maksudnya. Jadi garis merah yang di bagian bawah, kita buatkan sebuah titik di luarnya, di luar garis ini. Maka titik ini dia dapat membuat sebuah garis, hanya sebuah garis yang dapat sejajar dengan garis merah yang di bagian bawah, ya. Jika kita buat garis yang baru, modelnya bukan seperti ini lagi, maka otomatis dia tidak akan sejajar. Dia akan berpotongan salah satu ujungnya terhadap garis yang di bawah. Jadi begitu maksudnya. Nah, sifat yang kedua, jika suatu garis memotong salah satu dari dua garis sejajar, maka garis tersebut juga akan memotong garis yang kedua. Nah, misalnya ini ada dua buah garis berwarna biru. Nah, dua buah garis berwarna biru ini dikatakan sejajar, ya, karena apabila diperpanjang dia tidak akan pernah berpotongan. Nah, di sini ada sebuah garis berwarna hijau. Garis berwarna hijau ini dia memotong salah satu garis, entah yang di bawah atau yang di atas, ya. Dia memotong salah satunya. Misalnya ini garis ini dia memotong bagian atas ini sebelum diperpanjang ke bawah. Misalnya sampai di sini saja kita garis, sampai di sini, ada garis dari atas stop di sini. Nah, ketika kita memperpanjang garis ini, otomatis dia juga akan memotong garis yang bagian bawah. Mengapa? Karena dua buah garis ini sejajar. Sejajar itu artinya posisinya sama dan tidak akan pernah berpotongan jika dipanjang. Jadi itu intinya, ya. Jadi jika sebuah garis memotong salah satu dari garis yang sejajar ini, otomatis garis yang satunya pun akan terpotong oleh garis yang memotong ini. Sifat selanjutnya, jika suatu garis sejajar dengan dua garis yang lain, maka ketiga garis tersebut sejajar dengan yang lainnya. Misalnya dua buah garis ini, ya, misalnya dua buah garis yang berwarna hitam ini, yang ini dengan yang ini. Terus ada sebuah garis merah yang sejajar dengan garis yang hitam ini. Nah, otomatis dengan sendirinya garis yang berwarna merah ini juga akan sejajar dengan garis yang paling bawah ini yang berwarna hitam di bawah. Nah, jadi ketiga-tiganya disebut garis yang sejajar. Sekarang kita lihat bagian B, hubungan dua garis. Garis berpotongan, ya. Jika tadi kita berbicara tentang garis yang sejajar, maka lawannya adalah garis yang berpotongan. Di sini disajikan dua buah garis yang berwarna ungu dan yang berwarna kuning. Jadi garis ini yang ungu ini disebut garis M dan yang ini disebut garis N. Nah, di sini dia berpotongan di salah satu titiknya. Jadi titiknya di sini. Jadi titik perpotongannya adalah di mana kedua garis ini saling berpotong. Maka titik perpotongannya adalah di sini, ya. Di anak panah yang Pak Gul kasih yang ini. Nah, disinilah titik perpotongannya. Nah, apabila dia berpotongan tegak lurus, maka dia akan membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Nah, misalnya seperti ini. Ada sebuah garis K, dia berpotongan dengan garis L. Berpotongan ini bukan hanya sekedar berpotong, tapi dia berpotongannya tegak lurus. Tegak lurus ini artinya dia akan membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Jadi dia berbentuk siku di sini, ya. Nah,
Garis K tegak lurus terhadap garis L ini dapat dinotasikan seperti ini atau dapat dituliskan seperti ini. K tegak lurus terhadap L. Nah, jika dibaca K tegak lurus terhadap L atau dengan L, ya. Yang ketiga, garis berimpit. Jadi ada garis sejajar, garis berpotong, garis berimpit. Nah, garis berimpit ini adalah jika kedua garis memiliki paling sedikit 2 titik persekutuan. Jadi ada sebuah garis M dan ada sebuah garis N. Jadi garis M dan N ini dia paling sedikit memiliki 2 titik persekutuan, ya. 2 titik persekutuan itu artinya 2 titik, misalnya titik M dan titik N. Titik M ini kan tadi adalah apa? Garis M ini kan tadi adalah himpunan titik-titik, ya, atau kumpulan titik-titik. Begitupun juga garis N, dia merupakan kumpulan titik-titik. Nah, kumpulan titik-titik dari N ini dia memiliki paling sedikit 2 titik persekutuan dengan N. Titik persekutuan itu artinya saling tumpang tindih atau saling berimpit, ya. Jadi dia lebih dari 2 buah titik yang saling berimpit, sehingga garis M dan N itu seolah-olah satu buah garis jadinya, ya. Sebenarnya di sini kalau kita lihat di bagian sini yang terlihat hanya garis N, tetapi sebenarnya kan di bagian bawah, di bagian belakang garis N ini ada sebuah garis lagi yang namanya garis M. Nah, garis N ini dia berimpit dengan garis M, sehingga terlihat seperti satu buah garis, ya, jika di sini. Jadi dia terletak pada satu garis lurus. Jadi garis berimpit itu intinya dia memiliki paling sedikit 2 titik persekutuan. Jadi 2 titik pertemuannya itu paling sedikit, ya, 2 titik pertemuan. Jadi dia lebih dari 2 sebenarnya. Beda kalau berpotongan. Jika berpotongan tadi dia hanya memiliki satu titik persekutuan, yaitu titik ini. Sedangkan pada garis berimpit dia lebih dari satu titik, lebih dari 2 malah, ya, lebih dari 2, banyak ini, karena garis N ini tidur di atas garis M. Sekarang kita lihat yang bagian C. Sudut yang terjadi jika 2 garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Jadi sudut yang akan terbentuk jika 2 buah garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Nah, ini 2 buah garis sejajar, yang ini yang berwarna hitam ini dengan yang ini dia sejajar. Nah, ada sebuah garis lagi yang memotong 2 buah garis sejajar ini. Ada sebuah garis yang melintang ini yang memotong bagian garis ini dan bagian garis ini. Nah, dari hasil perpotongan ini maka akan membentuk sudut-sudut, ya. Nah, sudut-sudut ini disimbolkan dengan di sini sudut yang berwarna merah ini, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sudut-sudut ini dia memiliki nama. Nah, yang pertama kita lihat sudut-sudut sehadap. Sudut-sudut sehadap itu memiliki besar yang sama. Nah, manakah yang disebut dengan sudut sehadap? Sudut 1 sehadap dengan sudut 5. Jadi dia sehadap, arah hadapannya sama, ya. Sudut 1 dengan sudut 5. Dia menghadap ke atas. 1 dan 5. Terus sudut 2 sehadap dengan sudut 6. Dia sehadap ke atas begini, ya. 2 dan 6. Arahnya masih terbuka ke kanan. Terus sudut 4 dia sehadap dengan sudut 8. 4 pasangan dengan 8. Berarti 3 sehadap dengan 7, terbuka ke bawah, ya. Maka
sudut-sudut ini memiliki besar yang sama, ya, besar derajatnya. Terus sudut-sudut dalam berseberangan. Sudut-sudut dalam berseberangan itu memiliki besar yang sama juga. Nah, mana yang disebut dengan sudut dalam berseberangan? Sudut dalam berseberangan itu adalah 3 berseberangan dengan 5. Jadi 3 dengan 5 memiliki ukuran sudut yang sama, 3 dan 5. Berarti 4 dengan 6. Ini namanya sudut dalam berseberangan. Mengapa hanya 3, 5 dan 4, 6? Karena dia hanya bagian dalam, ya. Bagian dalam sini. Maka disebut sudut-sudut dalam. Ini bagian dalam. Nah, sekarang sudut-sudut luar berseberangan. Sudut-sudut luar berseberangan juga memiliki besar yang sama. Misalnya sudut 1 dia sama besarnya dengan sudut 7. Nah, ini disebut sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan. Maka 2 dia dengan 8 pasangannya. Sekarang sudut-sudut bertolak belakang. Sudut-sudut bertolak belakang memiliki besar yang sama juga. Jadi sudut-sudut bertolak belakang itu jadi sudut 1 dan sudut 3. Jadi sudut 1 sama dengan sudut 3 karena dia bertolak belakang, ya. Jadi besarnya sudut 1 sama dengan sudut 3. Misalnya sudut 1 besarnya adalah misalnya 120. Maka sudut 3 pun 120. Begitu maksudnya, sama besar. Terus sudut 2 dengan sudut 4, sudut 5 dengan sudut 7, sudut 6 dengan sudut 8. Jadi itu adalah jenis-jenis sudut yang terjadi jika 2 buah garis sejajar dipotong lagi oleh sebuah garis. Maka akan membentuk 4 jenis sudut tadi, ya. Jadi sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut bertolak belakang. Jadi materi kita pada pagi hari ini cukup sampai di bagian C ini, sudut-sudut yang terjadi jika 2 garis sejajar dipotong. Nah, saya rasa anak-anak di rumah pun sudah belajar materinya, ya, sebelum Pak Guru hari ini mengirimkan videonya. Karena minggu lalu Pak Guru sudah terlebih dahulu mengirimkan file materinya dalam berupa bentuknya berupa PowerPoint, ya. Jadi dengan demikian materi kita pada pagi ini cukup sampai di sini. Jadi anak-anak di rumah tetap semangat belajar, tetap dipelajari materinya, videonya dinonton sambil dipahami, ya. Atau langsung lihat di buku apa yang Pak Guru ajarkan melalui video. Langsung cocokkan apakah betul seperti ini yang diajarkan dengan yang ada dalam buku. Jadi selamat pagi dan selamat bertemu kembali untuk video-video yang berikutnya Pak Guru akan kirim untuk hari Jumat berikutnya.